Bupati Kudus yang terhormat Kepala Bapeda atau yang mewakili Ibu Tri Begranda Trimurwani selaku Kepala Bidang Ekonomi, Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia, Pembantu Ketua 3 Bidang Mahasiswaan TIP Surakarta yang terdiri dari semester 2, 4, dan 6. Kemudian untuk waktu pelaksanaan hari ini Kamis tanggal 28 April 2016 waktu dari jam 8 sampai dengan selesai tempat di Aula STI Surakarta. Kemudian untuk materi dan narasumber, materi kepemimpinan dalam pemberdayaan UMKM untuk menunjang peningkatan ekonomi daerah. Kemudian narasumber Bapak Haji Mustafa SEMM. Mohon maaf Pak Mustafa, untuk nama di sana kami kurang hanya juga bermanfaat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala quwwata illa billah. Beberapa saat saja beserta rombongan dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Nah, nanti kalau belum tahu Kudus, nanti daftarkan bersama-sama ke Kudus, letaknya di mana. Yang beliau hari ini kita hadirkan bukan sebagai birokrat, tetapi sebagai pembina UMKM se-Jawa Tengah, termasuk se-Sidoarjo, Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk beliau ya. Yang beliau rawuh di sini ini hanya karena mungkin visi yang sama. Pak Elia yang mahasiswa Undip, beliau kepingin bagaimana Pak Anto secepatnya beliau dihadirkan dirawat di Solo ya. Dengan peran perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Bapak Ibu yang kami hormati, saya hanya berharap hari ini marilah kita gunakan sebaik mungkin ya. Sebaik mungkin nanti petuah-petuah dari Bapak Bupati Kudus yang akan kita dengarkan bersama-sama. Ini sambutan sedikit saja ya Mbak ya, bukan materi ini. Sehingga kami berharap, saya pribadi berharap bisa meniru beliaunya nanti kan. Yang terakhir, nanti lebih banyak diskusi saja. Yang terakhir, terima kasih Pak Bupati. Benar, terima kasih dan saya mohon maaf saya berdiri di sini. Harusnya saya duduk gini ya. Yang ada di Kabupaten Sukoharjo, jadi kontribusinya terhadap PDRB sangat besar Pak. Artinya 39,8% dari 24,2 triliun ini. Dan ini sebetulnya belum apa-apanya dibandingkan dengan Kabupaten Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Luar biasa. Hari ini secara pribadi dan lembaga kami sangat berbahagia. Mengapa berbahagia? Saya ingat dalam literatur Pak, karena saya pendidikan akademis Pak. Di dalam literatur tahun 93 lalu dikembangkan tahun 95. Ada seorang yang dia membuat konsep namanya triple helix. Pernah dengar? Saya pasti pernah dengar. Saya akan bacakan salah satu yang paling terupdate dari semuanya. Pada tanggal 25 April 2016 hari Senin ya, hari Senin kemarin, Pak Mustafa menerima penghargaan Satya Lencana Karya Bakti Praja Nugraha dari Presiden RI Ini
untuk kepala daerah, untuk kepala daerah penghargaan tertinggi. Juga pada hari yang sama menerima apresiasi dari Mendagri RI kepada Kabupaten Kudus atas prestasi kinerja dengan predikat sangat tinggi dalam menyelesaikan penerimaan daerah. Dan ini sangat banyak. Saya rasa saya tidak membahas satu persatu karena ada sesuatu yang lebih penting, yaitu Pak Mustafa akan sharing tentang UMKM dengan pengalaman-pengalaman di Kudus. Dan kita sekali lagi kita beri aplaus buat Bapak Haji Mustafa. Saya tidak usah di atas ya, Pak Ketua. Mbak Tri sudah di atas, Bapak sudah di atas, saya di bawah saja. Karena yang pendek-pendek yang penting nyampe, saya di yang panjang aja tetap nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang sungguh sangat saya hormati beliau senior saya, guru saya, Pak Arya Dr. Andes, yang saat ini untuk menjelaskan program S3 hari. Mudah-mudahan semuanya segera selesai. Menuju doa saya di bawah, sampaikan saya kepada ibu dan keluarga. Nah, ini bedanya berbicara kalau untuk senior ini tetap menyampaikan sumber. Apa yang disampaikan oleh Pak Ali tadi, para Bapeda yang kali ini dihadiri oleh Putri, berarti atau Putri, Bapak Sempat. Karena kita harus semangat, tapi lebih tua saya karena saya juga. Jadi dan email saya tidak usah takut. Mau for presiden ya, sebelum Pak Jokowi jadi presiden saya ada cita-cita, tapi juga dulu. Dan saya harus tetap hormat. Dan emailnya adalah email yang sudah sejak tahun yang lalu ketika orang baru musim itu. Karena apa? Tanpa kita mimpi, kita tidak akan menjadi sesuatu. Tanpa kita punya angan-angan, tidak akan menjadi sesuatu. Maka jangan pernah malu untuk berangan-angan dan bermimpi yang besar. Karena itu, kawan-kawan semuanya, para pelaku UMKM, persahabatan ini, kehadiran kami di sini terlebih khusus dan Sebenarnya belum ada ya. Karena generasi Z sekarang Instagram sama Snapchat, mungkin Bapak bisa bikin Snapchat. Saya mengikuti beberapa perjalanan kepala daerah Pak, mulai dari Jokowi kita juga bikin jasmed dulu, Jokowi relawan dengan Mbak Diki Kartika di Jakarta. Terus Ahok kita juga ikut juga bikin. Kemarin sempat bertemu dengan Pak Gubernur Ganjar juga dan Pak Edi, mungkin nanti salam juga. Waktu itu mau bikin kota tua Pak di Semarang. Kami laporkan juga Pak, saya sedang mengampu mata kuliah kewirausahaan dan di sini ada mungkin 5 kelas ya, 5 kelas kewirausahaan yang dimana sedang kita bikin kelompok, per kelompok itu 5. Di sini ada kopi baper yang belakang, kalau berdiri kopi baper, Instagramnya ada juga, Twitternya juga ada, nanti bisa cek Bapak. Terus tadi yang Azizah dan kawan-kawan tadi buka stand di depan Pak, di mall. Kemudian ada juga Jamur Crispy tadi, Mas, nanti silakan. Saya Maya dari S1 Manajemen semester 4 kelas B. Di sini saya mau menanyakan Pak, apakah keinginan itu menjadi salah satu bagian dari 8 rahasia kesuksesan Anda tersebut? Dan bagaimana jika keinginan tersebut bukan dari diri kita sendiri, melainkan dari orang lain dan kita yang menjalankan, tapi bagaimana meyakinkan diri kita bahwa keinginan tersebut juga dapat kita sukseskan dengan diri kita sendiri?
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari D3 Akuntansi, Sidik Cahyono dari D3 Akuntansi semester 2. Saya mau bertanya kepada Bapak Mustafa ya. Siapa Mas? Namanya siapa? Sidik Cahyono. Sidik Cahyono. Ayo. Yang pertama, salah satu rahasia sukses dari Pak Mustafa tadi fokus. Saya bertanya Pak, gimana cara kita sebagai mahasiswa itu bisa fokus ke UMKM yang ke usaha yang mau kita buat. Tapi kan kita juga fokus kita terbagi pada kuliah. Terus yang kedua Pak, gimana kalau kita itu bikin usaha kecil tapi bukan dari hobi, tapi dari peluang. Misal kita tahu usaha itu mulai kuliah ini ya, itu kan peluang Pak. Jadi bukan hobi awal kita itu banyak gimana sama gimana. Terima kasih Pak. Yang saya tanyakan Bapak, saya berdiri untuk di UKM itu tahun 2009. Setelah tahun 2009 saya bisa mengurus izin-izin Pak, izin-izin untuk di YOTDB, IUI, IKOT. Ya. Dari itu Pak, pertama-tama saya jadi jamu gendong Pak. Karena apa? Karena saya sudah dibina oleh Bapeda Sukoharjo. Alhamdulillah. Tadinya jamu gendong bisa menjadi jamu semi kemasan modern. Terus saya tahun 2013 saya mewakili Kabupaten Sukoharjo menjadi Kelopa nomor 3 Pak. Ya, saya bisa maju ke Semarang. Alhamdulillah tahun 2013 untuk maju jadi kelemahan. Konkret aja, langsung saja Pak. Ya. Tanya apa? Pertama Pak, saya bisa masuk di UKM ini karena saya sudah punya izin PIRT Pak. Karena saya masih home industry, saya kerjakan dengan manual Pak. Ini contohnya tesnya Pak. Ini bahannya dari jamu, tapi ini saya kemas, saya jadikan catalog. Itu saya kemas seperti itu Bapak. Namun masalah pemasaran Bapak, alhamdulillah ini sedikit-sedikit sudah berjalan, juga lewat online untuk anak-anak, juga pekerjanya itu kreatif Pak. Jadi desainnya itu ganti-ganti. Kalau ini belum bisa maju itu gimana, belum keren atau belum laku karena apa, itu mohon saya tanyakan kepada Bapak, atau itu karena kemasan atau kualitasnya. Akan tetapi Pak, kalau kualitas itu tidak terjamin, maksud saya itu setiap ada pameran dikirim sama Putri itu ikuti pameran kemana-mana. Tapi kenapa saya kok belum dapat distributor yang aktif gitu Pak? Mintanya di Suti Sehati itu mintanya kepada Bapak karena Bapak ini sudah yang punya UMKM se-Jawa Tengah. Jadi saya memohon kepada Bapak Bupati Kudus supaya Suti Sehati ini bisa maju dan bisa melangkah yang terbangnya itu tinggi dan bisa merekrut tenaga kerja untuk membantu kemiskinan, juga untuk membantu anak-anak yang tidak punya pekerjaan Bapak. Tetangga sendiri kan ini Suti dan Lokolah ini betul begitu habis film ini saya langsung tidak lupa. Kebetulan ini nanti akan saya memasang Kabupaten Kudus. Kalau Mas hari Jumat habis olahraga, kalau kamu ingin minumlah Suti, minum dari Suti ini loh. Wah, udah kelas itu sih. Terus nanti tak promosikan nanti. Ya, nanti kita bikin untuk distributornya, kita coba nanti siapa nanti jawabannya yang akan bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masalah modal,
yang untuk mewakili untuk pertanyaan seluruh pelaku UKM yang ada di Kabupaten Sukoharjo ya. Itu ya Bu. Terima kasih Bu Sudi, pilihan katanya menarik, semuanya bersatu semua, tidak apa-apa. Itulah UMKM. Sehingga kawan-kawan semua tidak perlu ini. Oke, yang lain, yang kedua, yang terhormat kepada Bapak Pembina UMKM Jawa Tengah, Bapak Haji Mustafa. Yang terhormat kepada Kepala Bapeda Sukoharjo. Kolaborasi kami. Ini yang namanya seminar yang luar biasa. Sehingga bukan lagi moderator yang menyimpulkan, tapi peserta yang menyimpulkan. Silakan siapa yang mau menyimpulkan. Yuk, mahasiswa juga boleh, Bukalapak juga boleh, yang lain juga boleh, silakan. Jangan duit terus ya. Ini menyimpulkan. Yuk, ada dari Bukalapak, silakan. Baik, terima kasih Kang Mus. Kalau di Bukalapak kita dipanggil Om dan Tante kan? Ya Om dan Tante, entah itu masih dewasa atau yang masih sudah balita. Terima kasih sekali buat SDI yang sudah mengundang kami komunitas Bukalapak Surakarta. Sedikit kesimpulan yang saya dapatkan, walaupun saya tadi sempat lari-lari karena minta oleh kaos. Yang pertama, dalam berbisnis, dalam berusaha, kita tidak usah banyak mikir. Itu tadi yang pertama. Karena almarhum Kang Bob ya, usaha apa yang paling mudah dilakukan? Yaitu usaha yang kita jalankan. Bagaimana caranya? Ya tadi, bekerja, fokus, dan seperti tadi paparan yang disampaikan oleh Kang Mus. Jadi, mulai dari apa kita bekerja, mulai dari apa yang kita suka. Kalau teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sukanya makan, kita mulai bisnis makanan. Kalau sukanya jalan-jalan, kita mulai bisnis traveling. Kalau sukanya fashion, kita mulai bisnis fashion. Sukanya dengan kesehatan, bisa mulai bisnis dengan jualan jamu dan obat-obat lainnya. Jadi intinya mulai dari diri sendiri, kenali diri sendiri, kita bisa apa dan kita pasti mampu. Di depan masih banyak sekali harapan yang sebenarnya kita bisa, tapi karena kita masih malas, jadinya ya seperti ini terus. Mungkin itu masukan atau sedikit kesimpulan dari saya, Pak Kang, maksud saya. Dan yang terakhir, memperkenalkan Bukalapak. Kalau tadi teman-teman susah memasarkan barang, memasarkan produk, di Bukalapak sekarang ada satu program, namanya program Begaul. Bersama kita gabung online. Itu nanti mungkin Bapak bisa mengundang kami bagaimana caranya untuk berbisnis online. Karena yang kita lihat UMKM sekarang hanya bergerak dari kota ke kota, dari desa ke desa. Seperti itu Pak. Kita Bukalapak salah satu marketplace yang siap mengajak UMKM seluruh Indonesia untuk go online dan go internasional. Seperti itu Pak. Jadi, Bapak punya kesempatan yang baik sekali. Besok kalau ada acara di Kudus, Bukalapak siap hadir dan siap diundang Pak. Terima kasih dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri aplaus buat Pak Mustafa.
Ini salah satu karya kita. Macam-macam, aku udah juga kan bulan dulu, Pak ya.